Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita kembali akan membahas topik yang kita sudah bahas selama 2 minggu berturut-turut. Nah, hari ini kita membahas ya poin yang ketiga dari topik ini. Ya, kita sudah membahas tentang bagaimana kita menghadapi masa sukar di akhir zaman. Nah, mari kita mengingat ayat yang kita sudah baca sebelumnya. Kita sama-sama lihat, saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara, Petrus dia menuliskan tentang bagaimana kita akan menghadapi banyak sekali penderitaan-penderitaan, khususnya penderitaan ketika di akhir zaman kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara, ini sesuai dengan di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-14. Next. Nah, mari kita lihat, saudaraku, seperti yang Yesus katakan, ya, apakah tanda kedatangan Tuhan? Nah, kalau kita baca satu hari di dalam Matius 24, ya, murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan alam? Maka saudaraku, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka apa tanda-tanda kedatangannya. Nah, kalau kita lihat, saudara, di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, maka Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, akan ada penyesatan, ya, di mana ajaran-ajaran sesat semakin banyak merajalela di dunia ini. Lalu dia berkata, ya, kamu akan mendengar ya kabar tentang peperangan, deru peperangan. Tetapi berawas-awaslah, ya, jangan gelisah hatimu, sebab hal itu harus terjadi. Lalu dia berkata akan ada kelaparan, gempa bumi, penyakit sampar. Lalu Tuhan berkata, tapi itu barulah permulaan penderitaan. Jadi saudara, itu belum apa-apa, baru permulaan penderitaan. Lalu ayat 9 sampai ayat 13. Nah, inilah penderitaan besar yang harus dialami oleh saudaraku, ya, kita yang ada di dunia ini. Kamu akan dibenci oleh segala bangsa. Ya, akan ada aniaya global. Ya. Kemudian saudaraku, dikatakan banyak orang akan murtad. Nah, kata murtad di situ, saudara, adalah terluka. Banyak orang akan terluka. Dan banyak nabi palsu akan muncul, menyesatkan banyak orang. Ya, banyak orang akan kepahitan, banyak orang akan saling membenci, saling menyerahkan. Dan banyak nabi palsu akan menyesatkan banyak orang. Ya, siapa banyak orang ini? Orang-orang yang terluka itu, orang-orang yang saling membenci dan saling menyerahkan itu. Karena
semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saudara, pada akhir zaman banyak orang akan kehilangan kasih yang mula-mula, kehilangan kasih agape. Lalu Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Nah, saudara, kalau kita bertahan sampai akhir, baru kita diselamatkan. Kalau kita, saudara, bertahan, ya, tidak membiarkan diri kita kehilangan kasih mula-mula, ya, kita tidak membiarkan diri kita disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat, maka kita baru bertahan sampai akhir. Nah, itu ayat yang ke-13. Inilah tanda-tanda yang akan, saudaraku, ya, terjadi pada akhir zaman. Tanda-tanda jamak. Lalu Tuhan Yesus kasih tanda tunggal kedatangannya. Nah, apakah tanda kedatangannya, saudara? Nah, ini dia. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan diberitakan kepada segala bangsa sebagai kesaksian. Barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus tidak akan datang, saudara, kalau tanda ini belum digenapi. Apakah tanda ini? Yaitu kalau Injil kerajaan sudah diberitakan kepada segala bangsa sebagai kesaksian. Artinya amanat agung selesai. Nah, itu sebabnya, saudara, kalau kita mau lihat Tuhan Yesus datang, kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus melakukan misi. Ya, kalau kita tidak melakukan misi dan menyelesaikan amanat agung, Tuhan Yesus nggak akan datang, saudara. Nah, inilah yang Yesus katakan harus terjadi, ya, sebelum kedatangannya. Karena itu, saudara, kita harus, ya, berjaga-jaga dan kita harus siap menantikan kedatangan Tuhan. Nah, minggu yang lalu, saudara, dan kemudian minggu sebelumnya lagi, kita sudah membahas tentang apakah kunci menghadapi masa sukar di akhir zaman. Next. Nah, kita sudah lihat, saudaraku, 2 poin sebelumnya. Ya, apakah kunci menghadapi masa sukar di akhir zaman? Nah, yang pertama, saudara, kita mesti berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Itu ayat yang ke-7. Ya, kita mesti berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana caranya, saudara? Kita sudah belajar, yaitu berdoa dengan pertolongan Roh Kudus, saudara. Berdoa dalam Roh. Nah, kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita tidak dapat berdoa dengan benar, saudara. Yesus mengajarkan kalau kita mau berdoa dengan benar, ya, kita mesti minta pertolongan Roh Kudus. Sebab di dalam, saudaraku, Roma 8 ayat 26 dikatakan, saudara, ya, sebenarnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, ya, tetapi, saudaraku, Roh Kudus berdoa di dalam kita, ya, karena kita lemah waktu menghadapi penderitaan kita, saudaraku, lemah. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Ketika kita menghadapi penderitaan, saudara, Roh Kudus berdoa di dalam kita melalui roh kita, saudara. Ya, sehingga kita bisa mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak dapat dimengerti oleh bahasa manusia. Itulah, saudaraku, berdoa di dalam roh, berdoa dalam bahasa roh, sehingga, saudaraku, lewat itu, saudara, ya, sebenarnya Roh Kudus yang berdoa di dalam kita.
Kalau Roh Kudus yang berdoa di dalam kita, saudara, melalui roh kita, maka doa yang demikian adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan, saudara, ya Roh Kudus berdoa supaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita melalui penderitaan-penderitaan itu, kita semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Dan kita, saudaraku, dibawa bukan hanya menjadi pemenang, tapi menjadi lebih dari pemenang. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan Tuhan mengubah lewat penderitaan itu, saudara, kita diubah semakin serupa dengan Kristus. Nah, makanya saudara, ayo kita banyak praktek berbahasa roh. Kita praktek berdoa dalam roh, supaya kita mampu menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita sedang hadapi, saudara. Nah, ini pentingnya berdoa dalam roh. Kemudian yang kedua, ya, ini minggu lalu kita sudah membahas, ya, kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itu ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, saudara, bagaimana kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh? Nah, ayatnya bilang, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, artinya menutupi banyak sekali dosa bukan kompromi. Jangan bongkar dosa itu, bukan. Kasih, saudara, mengampuni banyak sekali dosa. Ya, dan Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, kita harus mengampuni saudara kita. Ya, berapa banyak, saudara? 490 kali sehari terhadap orang yang sama dengan kesalahan yang sama. Wah, sulit sekali, saudara. Mana mungkin? Memang tidak mungkin dengan kekuatan kita, saudara. Tetapi dengan, ya, perumpamaan yang Tuhan berikan, Dia, saudaraku, mengajarkan kita bahwa kita bisa mengampuni berkali-kali orang yang menyakiti kita kalau kita sadar hutang kita kepada Tuhan begitu besar. Masih ingat, saudaraku, Dia mengajarkan, ya, bahwa ada orang yang hutang kepada sang raja 10.000 talenta. Dia nggak bakal bisa bayar hutang itu, saudara. Karena 10.000 talenta itu berapa, saudara? 10.000 talenta adalah upah kerja, ya, di mana jutaan tahun lamanya, saudara. Upah kerja jutaan tahun, ya, saudara. Jutaan hari kerja, maaf, ya, saudara. Yang kalau harus dibayar, saudaraku, kalau seseorang kerja seumur hidupnya, memerlukan 164.383 ribu hari. Ribu tahun, saudaraku. Itu mustahil kita bisa bayar, saudara. Ya, kalau kita hutangnya segitu. Dibandingkan dengan seseorang yang hutang kepada kita hanya 100 dinar. 100 upah kerja 100 hari. Saudara, nah, lewat perumpamaan itu Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sadar betapa besar hutang kita kepada Tuhan, kita nggak mampu bayar, tapi Dia hapuskan hutang kita, saudara. Maka kita akan mampu mengampuni kesalahan orang lain yang begitu kecil dibandingkan dengan hutang kita yang begitu besar. Maka kalau kita bisa menyukuri, ya, bersyukur untuk hutang yang begitu besar yang kita, ya, tidak bisa bayar, maka kita mudah mengampuni orang lain yang kesalahannya
hutangnya begitu kecil dibandingkan dengan hutang kita kepada Tuhan. Nah, makanya saudara, kita mesti sering-sering, tiap hari, kita belajar saling mengampuni, saudara. Makanya suami istri belajar saling mengampuni, saudara. Orang tua dengan anak belajar saling mengampuni. Bagaimana kita bisa saling mengampuni, saudara? Mari kita praktek, ya, komunikasi level 2. Ya, saya praktek ini ya sesering mungkin. Kita saling bertanya, 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Saudara masih ingat ya, kami hampir tiap hari berusaha ya bertanya, saudaraku, apakah saya telah melukai kamu? Ya, kalau pasangan kita bilang iya, boleh kamu cerita lebih detail lagi ya, bagaimana saya melukai kamu? Kalau dia bilang ya, dan kita dengar, saudara. Mari kita dengar dengan empati, dengar dengan tanpa ya penjelasan dulu, tanpa klarifikasi dulu, dengar dengan hati yang rendah ya. Dan kalau memang kita dengar, saudara, kita akan sadar bahwa tanpa kita sengaja seringkali kita sudah melukai pasangan kita. Orang tua sudah melukai anak, anak sudah melukai orang tuanya. Dan ketika itu, saudara, maka kalau kita benar telah melukai pasangan kita, atau anak kita, atau orang tua kita, maka kita mesti ambil satu tindakan, yaitu minta maaf. Ya, dan disitulah, saudara, terjadi pengampunan. Nah, kalau kita lakukan ini terus, saudara, kita saling mengampuni tiap hari, kita akan terpelihara, tidak akan menjadi dingin kasihnya. Kita akan terus-menerus, saudaraku, bertumbuh dalam kasih. Mari kita praktekkan ini, saudara. Ini bagian dari peperangan rohani yang kita mesti praktekkan. Lalu kita praktekkan ini tiap hari, saudara. Maka kasih kita pasti akan terus bertumbuh, tidak akan menjadi dingin, saudara. Nah, inilah 2 poin yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, hari ini, saudara, kita sedikit lagi kita akan lanjut membahas poin yang ketiga. Nah, apakah kunci menghadapi masa sukar di akhir zaman? Next, mari kita lihat ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 bilang begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, ayat ini bilang, saudara, kita mesti saling melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara, jadi kita mesti hidup di dalam komunitas, saudara. Di mana di dalam komunitas itu kita saling melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh kita. Jadi, saudara, ya, semua karunia yang kita dapat itu harus dipergunakan untuk melayani komunitas. Nah, komunitas itulah rumah Tuhan, saudara. Ya, jadi Tuhan mau kita, saudaraku, ya, hidup di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan gedung, saudara. Bukan ya tempat, tapi komunitas di mana kita saling mempraktekkan hubungan saling. Ya, itulah, saudaraku, rumah Tuhan. Nah, di akhir zaman, saudara, kita mesti tertanam di dalam rumah Tuhan dan membangun rumah Tuhan dengan semua karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya, karena kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kata pengurus, saudara,
itu adalah oikonomos. Dari situ keluar kata ekonomi. Oikonomos artinya apa, saudara? Dari kata oikos, rumah, nomos, dari kata nemo, ya itu artinya pengelola. Jadi oikonomos artinya pengelola rumah Tuhan. Kita semua adalah pengelola rumah Tuhan. Ya, kita semua, saudaraku, adalah manajer rumah Tuhan yang baik. Kalau kita pengelola rumah Tuhan yang baik, maka kita akan pakai semua karunia-karunia yang kita dapat untuk membangun rumah Tuhan. Ya, kalau ada seorang pengelola hotel yang baik, saudara, pengelola hotel itu harus memastikan semua ya barang-barang milik hotel itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membangun hotel itu, untuk kepentingan hotel itu. Demikianlah kalau kita adalah pengelola rumah Tuhan yang baik, saudara. Kita akan pastikan semua karunia yang kita dapat untuk kita gunakan membangun rumah Tuhan. Ya, jadi saudara, kita perlu bangun rumah Tuhan. Nah, ini cocok dengan 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Next, 2 pasal sebelumnya menjelaskan ini. Ya. Nah, dia katakan begini ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, Alkitab bilang, saudara, kita semua adalah batu-batu hidup. Ya, kenapa kita disebut batu hidup? Karena kita udah lahir baru. Ya, kita disebut batu hidup. Tapi jangan puas hanya jadi batu hidup, saudara. Ya, tapi batu-batu hidup yang dibangun menjadi rumah rohani. Nah, kalau kita lihat gambarnya, saudara, ya, yang di sebelah kanan itu tumpukan batu. Ya, nah itu sebuah rumah nggak? Bukan, itu bukan rumah Tuhan. Yaitu baru tumpukan batu. Demikianlah, saudara, kalau kita lahir baru, kita jangan puas. Kita belum jadi rumah Tuhan. Kita baru tumpukan batu itu, saudara. Nah, batu-batu ini perlu dibentuk. Lihat, bentuknya masih nggak karuan, saudara. Dia perlu dibentuk, ya, disusun rapi. Baru dia jadi rumah Tuhan. Nah, kita jangan puas hanya jadi batu hidup. Kita perlu dibangun, disusun rapi, supaya bentuk kita dibentuk menjadi serupa seperti, ya, seperti apa? Seperti gambaran dari batu penjurunya, seperti Kristus. Ya, kita perlu, saudaraku, dibangun menjadi rumah Tuhan. Nah, Tuhan pada akhir zaman, saudara, dia mau punya rumah. Ya, makanya, saudaraku, ya, kita mesti tertanam dalam rumah Tuhan dan kita menggunakan semua karunia yang ada untuk membangun rumah Tuhan supaya rumah Tuhan jadi. Nah, saudara, itu sebabnya, ya, supaya kita nggak murtad, saudara, supaya kita nggak, ya, pada akhir zaman, saudara, meninggalkan Tuhan, kita perlu, saudaraku, terus-menerus tertanam dalam rumah Tuhan dan saling membangun di dalam rumah Tuhan supaya kita, saudaraku, ya, tidak ada yang murtad. Nah, kita bisa lihat ini di dalam ayatnya. Next, saudaraku, di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya, ayat ini berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, ayat 25 katakan, ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Nah, rupanya saudara, orang-orang Ibrani, ya, itu sebagian yang udah percaya, mereka saudara, karena ada aniaya, karena ada penderitaan-penderitaan yang begitu berat mereka alami, mereka ingin mundur dari Tuhan. Mereka ingin murtad dan kembali kepada agama Yudaisme. Nah, saudaraku, orang-orang ini dinasehati, ya, oleh penulis Ibrani. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jadi siapa saudaraku? Ya, penulis Ibrani bilang janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, pertanyaannya, apa pertemuan-pertemuan ibadah ini? Ini kalau kita lihat dua ayat ini, saudara, ada 3 kata saling di sini, ya, yang bisa kita uraikan jadi 4. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik, saling menasehati. 4 kata saling. Berarti ini bukan pertemuan besar, saudara. Ya, ini bukan pertemuan 2.000 orang. Ini bukan pertemuan 100 orang. Ini pertemuan yang ada di rumah-rumah itu. Ya, kalau zaman sekarang ini adalah pertemuan komsel. Nah, saudara, begitu pentingnya, saudaraku, pertemuan komsel. Ya, kita nggak boleh meninggalkan pertemuan komsel, saudara. Ya, kalau kita tinggalkan ini, kita dalam bahaya. Ya, di akhir zaman ini bisa murtad, saudara. Ya, kenapa? Karena kita, saudaraku, tidak tertanam dalam rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu komunitas. Jadi kita mesti setia hidup di dalam rumah Tuhan. Sehingga kita bisa, saudaraku, mempraktekkan hubungan saling tadi itu. Nah, banyak orang nanti di akhir zaman, saudara, akan murtad. Kenapa? Karena mereka membiasakan diri, ya, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Ya, Tuhan bilang jangan membiasakan diri, ya, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru kita harus makin giat ikut komsel, saudara. Ya, nah, orang yang tidak, saudaraku, setia mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah ini, mereka akan terpental, saudara. Mereka akan ketinggalan, mereka akan murtad. Karena, saudaraku, di akhir zaman ini gak gampang. Hidup yang kita sedang hadapi penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran. Itu sebabnya mari kita, ya, setia tertanam dalam komunitas. Bangun komunitas dengan semua karunia yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita ada di dalam komunitas, saudara, baru kita bisa saling memperhatikan. Ya, nah, saudara, apakah di komsel saudara saling memperhatikan? Ya, saudara caring satu dengan yang lain, kemudian saling mendorong dalam kasih. Nah, kata saling mendorong ini, saudara, ya, adalah saling memprovokasi. Ya, ini unik sekali kata mendorong ini.
Ya, kita harus saling memprovokasi supaya saudara-saudara kita ya semangat mempraktekkan hubungan kasih, ya. Dan kita mesti saling memprovokasi dalam pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik ini apa, saudara? Ya, kita nggak boleh hanya punya iman, tapi nggak punya perbuatan, saudara. Iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Ya, kita udah selamat, tapi kita mesti mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, nah, jadi kalau nggak ada komunitas, saudara, kita nggak ada accountability. Bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, nah ini hanya bisa terjadi kalau kita setia dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita di Komsel. Ya, kalau kita nggak, saudaraku, ya hidup di dalam komunitas, kita nggak bisa saling menasehati. Kita mesti praktek saling menasehati. Ya, nah saudaraku, ini nggak bisa terjadi kalau kita nggak hidup dalam komunitas. Mari saudaraku, kita setia, jangan ya kita ada di luar rumah Tuhan. Praktek hubungan saling itu, saudara. Maka kita akan aman, kita akan terjaga, kita akan terlindungi, sehingga kita tidak akan murtad pada akhir zaman. Nah, inilah saudaraku poin yang ketiga yang harus kita terus praktekkan. Nah, masih bagian poin yang ketiga, next, yang terakhir, ya Matius 24 ayat yang ke-14. Ingat saudara, ya Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau kita mau ya melihat Tuhan Yesus kembali, saudara, ya kita mesti ya aktif menyelesaikan amanat agung, saudara. Kita mesti pergi, saudara, ya, menjangkau jiwa, mencari batu-batu ya yang masih banyak yang belum dibangun menjadi rumah Tuhan. Kita mesti cari batu-batu ya, yaitu jiwa-jiwa, saudara. Ya, dan kita dipakai Tuhan mengubah mereka menjadi batu hidup, membawa mereka masuk ke dalam rumah Tuhan, ya, membangun mereka supaya mereka menjadi rumah Tuhan. Ya, kita mesti pergi menjangkau jiwa, memuridkan jiwa-jiwa ini supaya mereka dimuridkan, dijadikan rumah Tuhan. Nah, inilah misi, saudara. Masih ada banyak suku-suku bangsa yang belum terjangkau. Ya, kalau suku-suku bangsa itu tidak terjangkau, Yesus tidak akan kembali, saudara. Mari kita siapkan diri kita, saudara. Ke depan ini, ya, banyak penderitaan, saudara. Ke depan ini banyak sekali masa sukar ini, saudara. Banyak sekali persoalan, tantangan, ya. Banyak sekali, saudaraku, ya, hal-hal yang memberikan kesulitan dalam hidup kita. Tapi saudaraku, kita jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan mengurapi kita. Tuhan akan memberi kita kuasa untuk kita, saudaraku, menyelesaikan amanat agung. Ya, kita akan melihat, saudaraku, ada tuayan jiwa-jiwa yang begitu banyak. Makanya saya excited ke depan ini, saudara. Ya, jangan kita terpuruk, jangan kita, saudaraku, melihat penderitaan, lalu kita, saudaraku, menjadi ciut, dan kita akhirnya, saudara, tidak sibuk menyelesaikan amanat agung. Dan hanya orang yang menyelesaikan amanat agung, itu yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudaraku. Dan mari kita praktekkan 3 poin ini, saudara. Ya, masih ingat, saudaraku? Yang pertama, berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, saudara. Yang kedua, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh.
Yang ketiga, saudaraku, kita mau tertanam dalam rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan dengan semua karunia yang diberikan, menyelesaikan amanat agung. Ya, kita mau, saudaraku, memuridkan bangsa-bangsa supaya ketika Tuhan Yesus datang, saudara, Dia berkata, "Sabaslah hambaku, masuklah ya ke dalam kerajaannya." Nah, mari saudaraku, kita mau terus praktekkan poin-poin ini ya. Kita mau siap menantikan ya hari kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati kita. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya serahkan kembali hari ini kepada teman-teman yang bertugas ya, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan memperdalam topik tentang akhir zaman ini. Tuhan memberkati.